Guys, selama ini kalau ngomongin Matraman Jakarta Timur yang diingat pertama pasti toko buku Gramedia. Padahal ternyata Matraman itu punya segudang sejarah yang menarik banget dan juga memiliki peran dalam membentuk peradaban kota Jakarta hingga Indonesia loh. Hal ini diungkapkan oleh Mas Andes selaku penggiat di komunitas Berdiri Sejak serta co-founder Yayasan Rame-Rame Jakarta, dan juga ada Mas Eko Darmansyah selaku arsitek yang juga seorang seniman sketsa. Di mana pagi ini saya menelusuri artefak kebudayaan di sepanjang Jalan Matraman Jakarta Timur. Matraman cukup jarang dibahas. Matraman sebagai kawasan yang punya karakteristik khusus gitu. Kayak kalau Blok M, Kota Tua, Glodok itu pecinan gitu. Karena Matraman itu identik dengan membaca, menulis, aktivitas literasi. Secara verbal aja kalau semua orang ngomong Matraman, satu yang diingat itu pasti ya, refleks itu akan ngomong Gramedia Matraman. Selain karena lebih banyak bangunan yang muncul dalam sketsa itu ternyata di sisi timur, tapi juga karena kita jalannya pagi-pagi, sisi timur itu lebih teduh karena terhalang bayangan gedung gitu. Sepanjang sisi timur itu dimulai dari persimpangan Jalan Utan Kayu Matraman yang punya sejarah juga. Utan Kayu, ada aktivisme di sana, ada jurnalisme di sana, ada kabar terakhir kali Wiji Tukul terlihat di sana gitu. Jadi kayak ada fakta-fakta yang menarik. Walaupun bangunannya sudah berubah. Makin ke sana itu bangunan memang didominasi peninggalan era kolonialnya itu, kalau tidak bangunan keagamaan, baik itu paroki Katolik, sekolah Katolik atau militer gitu, bangunan militer. Karena daerah Matraman ini ternyata identik sebagai perumahan barak atau mes dari militer, baik itu prajurit maupun perwira, gudang peralatan juga, tapi juga banyak beberapa lahan yang merupakan konsesi untuk yayasan-yayasan atau lembaga keagamaan Katolik maupun Protestan sejak era kolonial. Mungkin karena latar belakang pendidikan dan entusias saya terhadap cagar budaya, banyak sekali bangunan cagar budaya di masanya yang masih bertahan saat ini, dan ada juga yang beralih fungsi, ada juga tentu saja yang sudah hancur gitu atau sudah tidak ada. Matraman ini di antara dua kota Batavia dengan kota satelitnya. Waktu itu area di luar kota yang relatif masih bisa dikembangkan dengan lebih luas gitu. Atau juga ada sejarah bagaimana misalnya pemerintah kolonial Belanda kan Protestan, sedangkan fasilitas keagamaan Katolik itu tidak mendapatkan prioritas utama biasanya di pusat kota, tapi dapatnya justru di tepian. Ada banyak hipotesa-hipotesa yang sebenarnya menarik untuk justru didiskusikan dan diperdebatkan. Kenapa Matraman kok saat ini itu berubah menjadi seperti itu gitu?